Iya, kalau kita lihat ya, pihak Kejaksaan Agung sampai saat ini tuh sudah cukup secara sigap ya untuk bisa mengamankan aset, terutama tuh pengamanan aset. Dari apa? Dari pertama adalah pembekuan rekening ya, pembekuan rekening, penyitaan aset, mobil atau harta-harta yang mewah yang bisa kita jadikan alat bukti nantinya buat barang bukti untuk dilakukan verifikasi apakah ini barang ini memang benar-benar dari hasil tindak pidana korupsi ataukah atau dari sisi lain ataupun adanya tindak pidana pencucian uang kalau memang itu ada pencucian uang ya makanya pihak kejaksaan tentunya harus mengejar aset-aset ataupun rekening-rekening yang disinyalir adanya dugaan tindak pidana korupsi seperti itu. Nah, sekarang ini tadi tadi dilakukan 5 jam ya kalau nggak salah ya untuk dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Tentunya hal ini juga akan dilihat pengembangan dari kasusnya HM sendiri, suaminya dari Sandra Dewi, apakah aliran-aliran dana ataupun dana-dana dalam bentuk baik itu dana tunai ataupun dana rekening yang disinyalir juga akan ke pihak-pihak lain. Tentunya kalau sampai ke keluarganya, ke temannya atau bahkan uh, ke orang tuanya pun semua tuh harus disita. Makanya itu harus cepat-cepat dibekukan, disita, ya kan? Barang itu ditarik lah ke kejaksaan, nanti kan diverifikasi seperti apa kan pengembangannya seperti itu. Karena dana-dana itu pasti tidak mungkin terlihat dalam bentuk nilainya kecil karena kan ini cukup fantastis ya. Nah ini kan juga besar. Nah di sini mulai pengembangannya kan juga dari bawah ke atas. Nah ini kan yang saksi akan bergulir menjadi tersangka, yang tersangka menguak kejadian ini sehingga semakin terang benderang akan adanya tersangka-tersangka baru nih yang kita akan lihat nanti nih ada tersangka-tersangka baru. Nah ini yang akan menjadikan episode yang cukup cukup buat kita menjadi perhatian publik ya yang cukup menarik kalau saya melihat karena ini 271 triliun dilakukan secara berjamaah dari dari hulu dan hilir. Apakah ini semua ini yang bersangkutan ini akan ditindak tegas oleh pihak Kejaksaan Agung? Kita lihat saja. Segala sesuatu yang berkaitan baik itu saksi ya, baik itu masih sebagai saksi ataupun apalagi tersangka ya yang disinyalir adanya dugaan aliran dana hasil korupsi, tentunya pertama adalah penyitaan, yang kedua memang harus dicekal, tidak boleh keluar negeri, itu wajib tuh. Karena apa? Karena ini masih pengembangan. Dalam pengembangan kasus ini kan bersifat semua itu konfidensial, rahasia, dan memang sistemnya memang harus kita secara teliti menelaah kasus ini sehingga kasus ini akan terang benderang, artinya apakah siapa yang melakukan tindak pidana ini secara sistematis, siapa dalangnya, siapa ininya kan semua peran-perannya ini kan ada nih karena kan semua bergulir nih, ya kan, mulai dari bawah tiba-tiba nongol lah artis, Crazy Rich, kelihatanlah satu persatu nanti kan ada lagi nih karena pengembangan kasus ini terbentuk secara berurutan, maka berurutan ini artinya secara berkala ataupun secara paralel. Nah, paralel korporasi inilah yang nanti akan dikembangkan oleh pihak penyidik. Tentu penyidik akan menguakkan lagi nih siapa nih, ada lagi siapa nih yang bisa kita jadikan tersangka kan? Karena nggak mungkin ini karena 271 triliun ini nilainya cukup besar. Saya rasa bukan hanya HM aja yang dana nilai 271, tapi banyak ini yang harus kita bongkar gitu kan. Makanya pihak Kejaksaan Agung harus berani dalam hal ini untuk bisa melihat siapa saja, ya kan. Jangan sampai ini tebang pilih, harus semua yang kecium cekal, semua yang ada yang harta-harta ataupun rekening-rekening yang disinyalir tidak wajar ya cepat-cepat dibekukan seperti itu. Iya, jadi gini, pihak
pihak penyidik tentunya pihak Kejaksaan Agung mempunyai hak imun dalam hal ini penyidikan ya, untuk bisa menyita aset apabila ini berkaitan dengan kasus yang sedang didalami. Nah, adapun misalnya keluarga, orang tua yang sifatnya adalah teman-teman dekat ataupun artis-artis yang disinyalir juga ada hubungan-hubungan yang sifatnya adalah sistem apa namanya keuangan atau bisnis atau apapun yang sifatnya ada tercium dengan adanya dugaan itu, tentunya pihak penyidik wajib bisa menyita aset itu dan harus bisa menyita. Karena penyitaan aset itu sifatnya adalah pengembangan dari kasus yang sudah dibongkar. Karena bongkar ini kan estafet sifatnya. Nggak bisa langsung terkuak ini siapa dan berperan sebagai apa dan ini korporasi dari mana dan ini apa namanya lokasinya di mana, kan itu lokasinya besar sekali itu lokasi tambang timah ini kan. Nah ini kan tiap PT-PT yang beroperasi di dalam penyelenggaraan PT izin usaha pertambangan timah tentunya mereka bergerak di bawah naungan korporasi. Nah, korporasi-korporasi inilah yang harus dibongkar. Siapa nih direktur utamanya? Apakah dia namanya sesungguhnya atau ada nama orang lain? Nah, itu kan kita harus bongkar lagi. Nah, itu kan pihak penyidik tentunya akan lebih dalam mendalami kasus ini kan, gitu. Iya, jadi penyitaan aset setelah sampai di kejaksaan dijadikan barang alat bukti ya, menjadi alat bukti terhadap tindak pidana korupsi, tentunya dari pihak kejaksaan akan melelang nilai daripada lelang tersebut, nilai tertinggi berapa, dan kemudian dari lelang tersebutlah masuk ke dalam negara, ke dalam kas negara, sehingga ini menjadi alat bukti yang diamankan oleh negara, yang dikorupsi seperti itu. Nah, nilai tertingginya yang diambil untuk dimasukkan ke dalam aset negara ya, seperti itu. Ya, segala sesuatu apapun yang berhubungan dengan antara suami dan istri tentunya menjadi tanggung jawab daripada pihak suami ya. Suami ini kan punya tanggung jawab secara dia memberikan uang ataupun harta-hartanya yang ternyata disinyalir adalah harta hasil tindak pidana korupsi. Nah, di sini kita melihat dulu nih, ya kan, apabila Sandra Dewi ternyata mempergunakan uang itu dan tidak mau mengembalikan ke negara dan jujur dan apalagi menghilangkan alat buktinya ke luar negeri atau bahkan dijadikan bisnis yang sifatnya adalah tidak secara transparan, tentunya Sandra Dewi masuk ke dalam tindak pidana juga ikut serta dalam hal pencucian uang, ikut dalam korupsi, tindak pidana korupsi. Nah, itu masuk di dalam situ karena kalau memang Sandra Dewi secara nyata dan memang bisa dipertanggungjawabkan dana yang ada di dirinya dia atau di rekeningnya dia, bahkan juga di orang lain, dia kembalikan ke perlancar dari jadi apabila nanti Sandra Dewi dalam proses penyelidikan nih sudah dilakukan penyelidikan oleh pihak Kejaksaan Agung, dia menjelaskan ke semuanya itu dengan sebenar-benarnya ya, artinya sebenar-benarnya, tidak ada yang ditutup-tutupi, bahkan semua rekening bahkan adanya uang-uang yang dia terima dari suaminya, tentunya ini akan mempercepat proses hukumnya, artinya semakin jelas. Tapi ternyata kalau memang dia tidak bisa mengembalikan dan ternyata disinyalir ada dana yang juga ada di Sandra Dewi, tentunya Sandra Dewi bisa ikut terlibat dalam hal ini. Ya, pasal TPPU kan tidak bisa berdiri sendiri. Pasal 345 ini kan. Nah, ini kan harus ada pasal penunjangnya, baik itu pasal korupsi, tindak pidana korupsi, pasal 2 ayat 1 atau pasal 18 ya kan, dan pasal 56
Nah ini kan harus dibuktikan secara pasalnya itu bahwa mereka ikut serta nggak dalam tindak pidana ini. Nah itu harus dibuktikan secara sah dan nyata. Nah setelah itu penyidik juga harus menyimpulkan juga dalam hal pembuktian bahwa benar Sandra Dewi itu melakukan tindak pidana pencucian uang. Setelah itu pihak kejaksaan punya cukup bukti yang disinyalir ada di Sandra Dewi, ya bisa saja Sandra Dewi terlibat dalam hal ini, dalam proses pencucian uang dan tindak pidana korupsi. Ya, sampai 20 tahun penjara. Karena nggak main-main hukumannya, seperti itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.